Episode seru kali ini dimulai dengan Jagdish memeriksa anak laki-laki yang terluka di klinik. Beberapa orang datang dan menggertak Jagdish untuk merawat bosnya terlebih dahulu. Sementara Jagdish tetap tenang, para pria itu menodongkan pisau ke Jagdish. Bahkan penjaga keamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Jagdish berdiri di depan mereka. Mereka mulai memukul dan menendang Jagdish dan mulai menghancurkan klinik. Dokter kepala meminta maaf kepada orang-orang itu atas nama Jagdish. Para pria pergi. Nenek menegur Mak Comblang di telepon. Mereka pergi menemui kandidat lain. Keluarga itu menyukai Anandi dari foto yang ditunjukkan nenek. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia terpelajar, mereka menolak. Nenek dan Byron pergi saat dia menghina Anandi. Kepala dokter memecat Jagdish dari klinik. Jagdish mengatakan dia memilih mengundurkan diri dan tidak akan bekerja di tempat di mana orang miskin dihina. Nenek berbicara tentang lamaran pernikahan Anandi di rumah. Ketika Anandi datang, nenek mengubah topik pembicaraan. Pengacara memanggil Byron dan memberitahu mereka untuk datang ke Jaipur untuk pengadilan. Jagdish ingat pemukulan yang diterimanya di jalan. Byron menelepon Jagdish dan memberitahu tentang pengadilan. Dia mengatakan datang untuk kebebasan Anandi. Jagdish pulang tapi tidak memberitahu Gauri apa yang terjadi. Anandi ingat apa yang Jagdish katakan padanya. Jagdish ingat kehilangan pekerjaannya. Dia pikir dia kehilangan keluarganya sepenuhnya karena Anandi. Dia menangis mengatakan hanya ada Jagdish dan Gauri sekarang. Baik Anandi dan Jagdish berpikir sepanjang malam. Di pagi hari Gauri membangunkan Jagdish. Jagdish mengatakan kepadanya bahwa dia kehilangan pekerjaannya dan menceritakan apa yang terjadi. Jagdish memberitahu Gauri bahwa dia harus pergi ke Jaipur untuk melanjutkan perceraian. Gauri menyalahkan dirinya sendiri, tetapi Jagdish menghentikannya dan berkata, "Aku tidak ingin kamu khawatir." Gauri mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jagdish bilang dia ingin punya rumah sakit seperti yang di Jetsar. Gauri memberikan gagasan untuk mengklaim warisan ke dalam pikirannya. Dia bilang kamu harus menuntut hak atas properti dan uang yang cukup untuk mendirikan rumah sakit. Jagdish setuju tapi keluarganya mungkin tidak setuju. Gauri menyalahkan Anandi lagi dan memberitahu Jagdish untuk memberikan syarat pada keluarganya. Syarat cerai dari Anandi hanya setelah mendapatkan hak dan hartanya. Jagdish setuju dan yakin itu akan berhasil. Gauri bilang dia akan pergi bersamanya. Mak Comblang memanggil nenek dan nenek menegurnya di telepon. Mak Comblang mengatakan ada kandidat hebat lainnya dan aku ingin Anda menemuinya. Nenek setuju. Mak Comblang mengatakan dia mengundang keluarga itu datang ke rumah nenek. Nenek mengatakan bahwa Anandi tidak tahu apa-apa tentang itu. Nenek akan menerima mereka untuk datang saat Anandi di sekolah. Nenek berdoa agar pernikahan Anandi berjalan lancar. Byron menangis karena Anandi akan jauh setelah menikah. Nenek menghiburnya. Jagdish dan Gauri naik taksi ke Jetsar. Di pagi hari, Sumitra dan Gehna menyiapkan banyak makanan. Ketika Anandi bertanya tentang hal itu, mereka menggeliat. Anandi memberitahu Sumitra bahwa dia tidak akan pergi ke sekolah karena ini hari libur. Gehna dan Sumitra panik. Gehna berlari dan memberitahu yang lainnya. Nenek memanggil Anandi dan mengirimnya ke pasar dengan Fasen untuk membeli beberapa pakaian untuk disumbangkan. Ketika Anandi tidak ingin pergi, nenek berteriak padanya. Anandi pergi untuk bersiap-siap. Mak Comblang menelepon Byron dan mengatakan pengantin pria bisa datang kapan saja. Gehna berlari dan bergegas menyiapkan Anandi. Jagdish dan Gauri tiba di Jetsar. Jagdish tegang. Gauri mengatakan kepadanya untuk bersantai dan jika dia berhasil, mereka dapat mewujudkan impian mereka. Fasen dan Anandi pergi. Pengantin pria datang. Nenek menyambut mereka. Pengantin pria adalah seorang terpelajar dan pegawai pemerintah. Ayah mempelai pria mengatakan, dia akan beruntung mendapatkan pengantin seperti Anandi. Dia hanya ingin masa lalu Anandi tidak membayangi masa kini. Byron meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah seperti itu. Ayah pengantin pria menerima Anandi. Nenek dan Byron masuk ke dalam untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Nenek ingin mengkonfirmasi pernikahan ini, tapi Byron mengatakan mereka harus bertemu dengan Anandi sebelum mereka menyelesaikan semuanya. Jagdish dan Gauri tiba. Semua orang terkejut. Keluarga pengantin pria pergi. Jagdish memberitahu keluarganya bahwa dia menginginkan bagiannya dari warisan. Dia bilang aku akan membuka rumah sakit jika kamu tidak memberikan bagianku.
Aku tidak akan menceraikan Anandi. Semua orang sok mendengar itu. Jagdish bilang aku ingin hakku sebagai imbalan atas kebebasan Anandi. Sumitra menampar Jagdish. Sumitra menyalahkan Gauri. Jagdish membela Gauri. Byron dan Nenek kecewa. Nenek menangis. Byron memberitahu Jagdish untuk melakukannya, dia tidak punya hak sepeser pun. Jagdish bilang aku tidak memohon padamu, aku menuntut hakku. Aku harus menghidupi Gauri, katanya. Keputusan ada di tangan kalian. Kebebasan Anandi ada di tangan kalian. Gauri berkata kepada Sumitra, apakah kamu lihat? Jagdish melakukan segalanya untukku dan dia pergi. Ayah pengantin pria lupa teleponnya. Dan mendengar semuanya ketika dia kembali untuk mengambilnya. Nenek mencoba menjelaskan situasi kepadanya. Ayah pengantin itu tidak jadi menjodohkan putranya dan pergi. Fasen dan Anandi kembali. Mereka melihat Jagdish dan Gauri masuk ke mobil. Dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana. Byron sangat marah dengan Jagdish. Dan berpikir bahwa Gauri mempengaruhinya. Dia menolak untuk memberikan bagian untuk Jagdish. Tetapi nenek mengatakan jika Jagdish tidak menandatangani surat cerai, Anandi tidak akan dapat memiliki pernikahan yang bahagia. Dan Jagdish akan selalu menjadi kendala dalam hidup Anandi. Masalah properti seharusnya tidak mempengaruhi masa depannya. Byron mengatakan Jagdish tidak memiliki hak. Nenek marah dan mengatakan itu tidak benar. Nenek meminta Byron untuk menemui pengacara. Dan membagi warisan menjadi 6 bagian yang sama. Untuk Fasen, Byron, Sukna, Anandi, Nandu dan Jagdish. Nenek bilang aku akan datang untuk memberikan Jagdish bagiannya. Aku ingin melihat seseorang bisa memilih properti daripada keluarganya. Fasen dan Anandi datang dan bertanya tentang kunjungan Jagdish. Byron mengatakan dia menelepon Jagdish untuk beberapa dokumen. Anandi curiga. Kemudian Mak Comblang datang. Nenek segera membawanya ke kamarnya. Dengan dalih menunjukkan perhiasan. Mak Comblang mengatakan bahwa pihak laki-laki menolak perjodohan. Gauri dan Jagdish kembali ke rumah. Gauri memberitahu Jagdish bahwa ada banyak yang perlu dilakukan untuk mendirikan rumah sakit baru. Sebelum dia mendapatkan warisannya, dia meminta Jagdish untuk mengubah sikapnya dan bersiap untuk ujian praktek. Ini memberi semangat pada Jagdish. Byron, Fasen dan Nenek kembali dari kunjungan pengacara. Anandi pergi untuk membawa teh untuk semua orang. Gehna dan Sumitra mengatakan warisan dibagi sesuai keinginan nenek. Nenek meminta Byron untuk menyimpan surat-surat Jagdish bersamanya. Byron ingat tas yang diambil Anandi. Anandi menjatuhkan tas dan kertas warisan itu jatuh. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.